Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempraktikkan cara analisis regresi berganda menggunakan SPSS dengan judul kelompok yang kami ambil, pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah dalam menopang kemandirian daerah di Kabupaten Nabire. Sebelum itu, kami akan menjelaskan rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana pengaruh pajak daerah dalam menopang kemandirian keuangan daerah Kabupaten Nabire? Yang kedua, bagaimana pengaruh retribusi daerah dalam menopang kemandirian daerah Kabupaten Nabire? Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama dalam menopang kemandirian Kabupaten Nabire? Baiklah, kami akan masuk ke dalam cara regresi. Yang pertama, buka aplikasi SPSS. Kemudian buka Excel untuk mengambil data. Seperti ini, kita copy. Yang pertama yaitu variabel Y. Kita copy, bawa ke SPSS, kemudian paste. Kembali ke Excel. Copy data variabel X dan X1 dan X2 yang telah di-log. Kita copy, lalu kita paste. Masuk variabel view, kolom name kita isi Y, X1 dan X2. Dan di kolom label kita namai Y kemandirian daerah, X1 pajak daerah, dan X2 retribusi daerah. Kembali ke data view, masuk ke analyze, regression, linear. Y1 kita masukkan ke dependent, dan X1, X2 kita masukkan ke independent. Pergi ke statistik, centang semua, lalu kita continue, lalu ke plots, kita masukkan centang histogram dan normal probability. Kita continue, lalu kita oke. Dan ini adalah outputnya untuk regresi linear berganda. Sekarang kita masuk ke dalam uji asumsi klasik. Klik analyze, regression, linear, statistik. Kita hilangkan dulu centangnya. Ini untuk multi-call, dan ini untuk auto korelasi. Kita continue, kita ke plots, dan ini kita keluarkan dulu. Kita hilangkan centangnya, kemudian continue, kita ke save, kita centang unstandardized, continue, lalu kita oke. Kita abaikan dulu. Kita masuk ke analyze, non-parametric test, legacy, sampel. Kita masukkan unstandardized. Kita oke. Ini untuk uji normalitas data. Untuk uji heteroskedastisitas, kita klik transform, compute variable, kita ketik ln res, arithmetic, ln, unstandardized,
Lalu kita oke. Keluar output baru, ln res, kita langsung regress ke analyze, regression, linear. Kita reset dulu, masukkan ln res ke dependent, pajak daerah dan retribusi daerah ke independent. Lalu kita oke. Dan ini adalah output semua hasil regresi. Dan berikut kita masuk ke dalam analisis uji asumsi klasik. 1. Uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel terdistribusi normal dari error terms. Pada uji normalitas ini dilakukan dengan menggunakan model uji statistik. Uji normalitas dapat dilihat dari dua sisi, yaitu histogram dan juga normal probability plot regression. Berikut, uji normalitas dapat dilihat pada normal probability plot of standardized adalah sebagai berikut. Berdasarkan hasil pengujian output SPSS di atas, maka menunjukkan bahwa normal probabilitas plot of regression dikatakan berdistribusi normal jika data plotting atau titik-titik yang menggambarkan data sesungguhnya mengikuti garis-garis diagonal, maka dapat disimpulkan sebagaimana terlihat bahwa titik-titik mengikuti garis diagonal sehingga model regresinya dapat dikatakan berdistribusi normal. 2. Uji multikolinearitas. Pengambilan keputusan pada uji multikol yaitu tidak terjadi multikol apabila nilai toleransi lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih besar atau sama dengan 10. Pada tabel koefisien dapat dilihat bahwa nilai toleransi dari pajak dan retribusi daerah sebagai variabel independen yaitu 0,915. Itu artinya nilai toleransi lebih besar daripada 0,10 dan nilai VIF 1,093 lebih kecil dari 10,0. Maka dalam pengambilan keputusan uji multikolinearitas dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinearitas. 3. Uji heteroskedastisitas. Tidak terjadi heteroskedastisitas jika ada pola yang jelas atau bergelombang melebar kemudian menyempit pada gambar scatter plots serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Pada gambar scatter plots di atas dapat dilihat dengan jelas bahwa titik-titik yang menyebar secara acak dan tersebar dan berada di bagian atas dan di bawah angka 0, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala heteroskedastisitas. 4. Uji autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara residual pada periode T dengan residual pada periode T kurang 1. Autokorelasi. Tidak ada gejala autokorelasi jika Durbin Watson terletak antara DU sampai dengan 4 kurang DU. Modul summary. Pada tabel modul summary, di atas dinilai Durbin Watson yaitu 1,134 nilai DU dicari pada distribusi nilai tabel Durbin Watson berdasarkan nilai K, 2, dan N, 12 dengan signifikasi 5%, di mana nilai DU 1,579 kurang dari Durbin Watson 1,134 kurang dari 4 kurang DU 2,421. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala autokorelasi. Uji hipotesis. Uji T. Uji T bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas atau independen atau EX besar secara parsial berpengaruh terhadap variabel terikat atau independen atau Y besar. Uji T dapat dilihat dari dua cara, yaitu uji T parsial secara signifikasi dan perbandingan T tabel dan T hitung.
Berdasarkan nilai signifikasi, jika nilai signifikasi kurang dari 0,05, maka artinya variabel independen atau X besar secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen atau Y kecil. Begitupun sebaliknya, jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,05, maka variabel independen atau X kecil secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau Y kecil. Berikut penjelasannya. Berdasarkan tabel output SPSS, koefisien di atas diketahui nilai signifikasi variabel pajak daerah atau X1 adalah sebesar 0,003. Karena nilai signifikasi 0,003 kurang dari nilai probabilitas 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima. Artinya, pajak daerah atau X1 berpengaruh terhadap kemandirian daerah atau Y kecil. Perbandingan nilai T hitung dengan T tabel atau uji pajak daerah. Berdasarkan output SPSS di atas, diketahui nilai T hitung variabel pajak daerah atau X1 adalah 4,015 lebih besar dari nilai T tabel 2,262, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima. Artinya pajak daerah atau Y kecil berpengaruh terhadap kemandirian daerah atau Y besar. Berdasarkan tabel output SPSS atau koefisien di atas, diketahui nilai signifikasi variabel retribusi daerah atau X2 terhadap variabel kemandirian daerah atau Y kecil. Berdasarkan hasil output SPSS pada tabel koefisien di atas, diketahui nilai signifikasi variabel retribusi daerah atau X2 adalah 0,505. Karena nilai signifikasi 0,505 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua ditolak. Artinya, retribusi daerah atau X2 tidak berpengaruh terhadap kemandirian daerah atau Y besar. Perbandingan nilai T hitung dengan nilai T tabel atau retribusi daerah. Berdasarkan hasil output SPSS di atas, dapat diketahui bahwa nilai T variabel retribusi daerah atau X2 sebesar 0,779 kurang dari nilai T tabel 2,262, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua ditolak. Variabel retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap kemandirian daerah. Uji F simultan. Uji F dimaksudkan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Caranya dengan membandingkan nilai signifikasi atau nilai probabilitas hasil F hitung dan F tabel. Uji F simultan berdasarkan nilai F hitung dan F tabel. Jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka artinya variabel independen atau X secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen atau Y. Begitupun sebaliknya, jika nilai F hitung lebih kecil dari F tabel, maka artinya variabel independen atau X secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau Y. Untuk nilai F hitungnya 9,968, sedangkan untuk mencari nilai F tabel menggunakan rumus sebagai berikut. Sama dengan dalam kurung K dibagi N kurang K sama dengan 2 bagi 12 kurang 2 sama dengan 2 dibagi 10 sama dengan 4,10. Dengan perbandingan tersebut, maka dapat diketahui nilai F hitung lebih besar dari F tabel atau 9,968 lebih besar dari 4,10. Maka dapat disimpulkan bahwa pajak daerah atau X1 dan retribusi daerah atau X2 secara simultan berpengaruh terhadap kemandirian daerah. Selanjutnya, koefisien determinasi.
Beberapa persen pengaruh yang diberikan variabel pajak daerah X1 dan retribusi daerah X2 baik secara parsial maupun simultan terhadap variabel kemandirian daerah Y. Untuk mengetahui beberapa persen pengaruh yang dapat dilihat secara simultan dari hasil output SPSS pada tabel model summary di bawah ini. Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai R-square-nya adalah 0,689, maka pengaruh variabel pajak daerah X1 dan retribusi daerah X2 terhadap kemandirian daerah Y secara simultan 68% dan sisanya 32% dipengaruhi oleh variabel di luar penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian daerah pada Kabupaten Nabire. Kemudian yang kedua, retribusi daerah tidak berpengaruh positif terhadap kemandirian daerah secara bersama-sama pada Kabupaten Nabire. Yang ketiga, pajak daerah dan retribusi daerah secara positif dan signifikan terhadap kemandirian daerah secara bersama-sama pada Kabupaten Nabire.